أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita baca pasal yang pertama dari kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam As-Suyuti, yaitu tentang keterangan bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khilafah, tetapi beliau hanya mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat. Di antaranya sudah kita baca, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar sebagai imam memimpin salat, dan juga menyatakan iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku. Atau ketika membangun masjid, beliau berkata setelah meletakkan batu bata yang beliau pasang, beliau menyatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, letakkan batamu di sini. Kemudian berkata kepada Umar, ya Umar, letakkan batamu di sebelahnya. Kemudian berkata kepada yang berikutnya, wahai Utsman, letakkan batu-batamu di sebelah batu-bata Umar. Kemudian Ali, dan beliau berkata, haula'i khulafa ba'di, mereka lah khalifah-khalifah setelahku. Itu juga isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau kalimat yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikutilah khalifah-khalifah setelahku. Kemudian berkata, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Pasal berikutnya, bayan annal a'immah min Quraisy, penjelasan bahwa imam-imam, khalifah-khalifah itu dari turunan Quraisy. Qala Imam As-Suyuti rahimahullah, qala Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, haddatsana Sikin ibn Abdul Aziz an Sayyar ibn Salamah dari Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu dari turunan Quraisy. Ma hakamu fa'ajilu wa wa'adu fawaffau wastarhamu farahimu. Pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy, selama mereka menghukumi dengan adil, selama mereka berjanji dan menepati, selama mereka merahmati, menebar kasih sayang. Hadis akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah dan juga Abu Ya'la dalam musnad beliau. Diriwayatkan pula oleh Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Wa qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi dengan sanadnya, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Zaid ibn al-Habbab qala haddatsana Muawiyah ibn Salih qala haddatsana Abu Maryam al-Ansari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tirmidzi menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mulku fi Quraisy, kekuasaan itu pada Quraisy, wal qada'u fil ansar, sedangkan keputusan-keputusan pengadilan itu pada Ansar, wal adanu fil Habasyah, sedangkan adzan pada Habasyah. Al-qadha artinya hakim yang memutuskan di pengadilan-pengadilan. Hadis ini sanadnya sahih kata Suyuti rahimahullah. Disebutkan dalam hadis ini keistimewaan dan kekhususan beberapa kaum-kaum. Adapun Quraisy, keistimewaan mereka adalah kepemimpinan. Al-mulku fi Quraisy, kepemimpinan pada Quraisy. Sedangkan al-qadha, masalah keputusan-keputusan pengadilan, itu keistimewaan orang-orang Ansar. Sedangkan adzan keistimewaan orang-orang dari Habasyah, dari Ethiopia, seperti Bilal ibn Abi Rabah al-Habashi dari Habasyah. Karena memang manusia disebutkan dalam riwayat lain ma'adin, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. An-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang terpilih, orang hebat di zaman jahiliyah akan menjadi orang hebat di masa Islam. Idza faqihu, kalau dia faqih. Barakallahu fikum. Apa ma'adin? Barang-barang tambang. Kalau digali barang-barang tambang, kalau emas ya emas, kalau perak ya perak, kalau besi ya besi. Artinya walaupun ketika tadinya terlihat kotor, terlihat dalam keadaan dia tertutup dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, setelah dibersihkan aslinya terlihat. Apa aslinya? Emas ya emas. Kalau aslinya perak ya perak. Demikian pula manusia.
Mereka memiliki keistimewaan. Turunan Quraisy memiliki keistimewaan, yaitu kepemimpinan. Orang-orang Ansar memiliki keistimewaan, yaitu masalah qada, masalah al-qada. Dalam memutuskan keputusan-keputusan pengadilan, mereka adalah yang paling bijak. Sedangkan Habasyah dalam masalah panggilan mereka, suara mereka ketika azan. Maka ikhwani fillah azakumullah, keistimewaan itu tidak hilang. Ketika khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika kalian memiliki keistimewaan di zaman jahiliyah, maka dalam Islam pun keistimewaan itu tidak hilang. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu memimpin pasukan tempur musyrikin sebelum masuk Islam. Karena memang ahlinya, ahli strategi tempur, panglima yang sangat bagus, yang cakap. Di masa jahiliyah memimpin. Ketika masuk Islam juga menjadi tokoh, pimpinan tentara juga. Karena sifat itu tetap tidak hilang. Hanya saja dulu buat kejelekan, sekarang buat kebaikan. Dulu memimpin tentara musyrikin, sekarang memimpin tentara muslimin. Sedangkan Quraisy, a'immah, mereka itu pemimpin-pemimpin, yang baiknya memimpin yang baik, yang jeleknya memimpin yang jelek. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Suyuti rahimahullah, qala al-Imam Ahmad fi musnadih, haddatsana al-Hakim ibn Nafi', qala haddatsana Ismail ibn Ayyash, an Damdam ibn Zur'ah, an Shuraih, an Kathir ibn Murrah, an Utbah ibn Abdan, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, al-khilafatu fi Quraisy, bahwa khilafah ada di tangan Quraisy, wal hukum fil ansar, sedangkan hukum ada di tangan Ansar, wad da'wah fil Habasyah, sedangkan panggilan ada pada orang-orang Habasyah. Panggilan maksudnya panggilan azan. Berarti di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, wa rijaluhu muwattaqun. Rijalnya, rawi-rawinya adalah rawi-rawi thiqah yang terpercaya. Imam Bukhari meriwayatkan pula hadis ini, hanya saja bukan dalam kitab sahih beliau, tetapi dalam kitab tarikhnya. Beliau menulis tarikh dan diriwayatkan di dalamnya hadis ini, al-khilafatu fi Quraisy, wal hukmu fil ansar, wad da'wah fil Habasyah. Kalau dikatakan rawahul Bukhari, artinya fi sahih Bukhari. Kalau mutlaqan. Kalau ternyata bukan di Sahih Bukhari, tidak boleh disebutkan secara mutlak. Jangan menyatakan rawahul Bukhari, titik. Jangan. Akan dikira oleh manusia bahwa riwayat itu dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari, boleh menyebutkan secara mutlak rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari, titik. Tetapi kalau ternyata bukan dalam Sahih, harus diberi rincian. Rawahul Bukhari fil adab, maksudnya fil adabil mufrad, atau rawahul Bukhari fil tarikh, atau rawahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Kitab beliau juga khalqu af'alil ibad. Karena idza utliqa, kalau disebutkan secara mutlak, maka akan dipahami oleh manusia bahwa itu dalam kitab sahihnya. Berkata Al-Bazzar, haddatsana Ibrahim ibn Hani, qala haddatsana Al-Fayd ibn Al-Fadl, haddatsana Mus'ir an Salamah ibn Kuhayl an Abi Sadiq, dari Abi Sadiq, dari Rabi'ah ibn Najid, dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu,
Disebutkan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Rawahu Al-Bazzar. Diriwayatkan pula oleh Al-Hafidh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Secara panjang. Disebutkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-umara'u min Quraisy, bahwa amir-amir, para umara itu dari kalangan Quraisy. Abraruha umara'u abrariha, wa fujjaruha umara'u fujjariha. Bahwa yang namanya amir-amir dari kalangan Quraisy, yang baik-baiknya memimpin orang-orang baik, yang jelek-jeleknya memimpin orang-orang jelek. Artinya memang Quraisy memiliki sifat kepemimpinan, sehingga ketika dia baik, walhamdulillah, memimpin orang baik. Tetapi na'udzubillah, ketika dia jelek, akan memimpin orang-orang jelek. Dilihat ini aliran sesat Khawarij, pemimpinnya ternyata dari kalangan mereka. Dilihat pimpinannya siapa, pencetus pertamanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tetapi kita lihat lagi pemimpin ulama siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi juga. Kita lihat lagi dari yang lain. Ternyata barakallahu fikum, yang baik memimpin yang baik, yang jelek memimpin yang jelek. Artinya mereka para Quraisy memiliki sifat kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW menyatakan a'immah min Quraisy ketika mereka sedang membicarakan tentang kepemimpinan di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dibawa oleh Umar. Mari kita temui orang-orang Ansar, khawatir mereka akan bertikai. Sampai ke sana, ketika mereka mengatakan kami sedang membicarakan siapa yang akan memimpin kalau Rasulullah SAW telah wafat, maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, a'immah min Quraisy. A'immah min Quraisy. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, a'immah min Quraisy. Nahnul umara, kami adalah umara, wa antumul wuzara, sedangkan kalian adalah para wuzara. Wazir, wuzara, seperti menteri-menteri kedudukannya atau hakim. Makanya dikatakan dalam hadis tadi, al-ansar al-qadha, al-qadha fil ansar. Berarti Quraisy umara, wal ansar na'am wuzara, wuzara. Pasal berikutnya, fi muddatil khilafah fil Islam, masa kekhilafahan dalam Islam. Qala rahimahullah, qala al-Imam Ahmad, haddatsana Bahz, qala haddatsana Hammad ibn Salamah, qala haddatsana Sa'id ibn Jamhan, an Safinah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, al-khilafatu 30 aman. Kekhilafahan itu 30 tahun. Tsumma yakunu ba'da dzalika al-mulk. Kemudian setelah itu terjadilah al-mulk, kerajaan. Akhrajahu ashabus sunan. Ashabus sunan al-arba'ah, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Qala al-ulama, lam yakun fi 30 ba'dahu sallallahu alaihi wasallam illa al-khulafa'ul arba'ah. Kalau 30 tahun, kata Nabi, bahwa khilafah hanya 30 tahun. Sisanya al-mulk. Kalau 30 tahun dihitung dari mulai Abu Bakar
cuma 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman sekian belas tahun, ditambah dengan Ali, ditambah dengan beberapa bulan Al-Hasan atau beberapa hari Al-Hasan bin Ali. Itu sudah pas 30 tahun. Salah sana. Berarti tidak tersisa kalau 30 tahun hanya khulafa al-arba'ah wa ayyamul Hasan. Hanya khulafa yang 4 dan kemudian ditambah dengan hari-hari Al-Hasan. Berkata Al-Bazzar, haddatsana Muhammad ibn Sikin, qala haddatsana Yahya ibn Hasan, qala haddatsana Yahya ibn Hamzah an Makhul an Abi Sa'labah an Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awwala dinakum bada'a bi nubuwah, sesungguhnya awal pertama agama kalian dimulai dengan nubuwah, kenabian. Tsumma yakunu khilafah wa rahmah, kemudian dilanjutkan dengan kekhilafahan dan rahmat. Tsumma yakunu mulkan wa jabariyah, kemudian setelah itu terjadilah kerajaan dan jabariyah. Jabariyah adalah kezaliman atau tajabbur, kekuasaan, diktator. Qala, dikatakan oleh Suyuti rahimahullah, hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Wa qala Abdullah ibn Ahmad. Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah yang memiliki kitab As-Sunnah. Qala hadatsana Muhammad ibn Abi Bakar Al-Maqdisi. Qala hadatsana Yazid ibn Zurai' qala hadatsana Ibnu Aun an Sya'bi an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yazalu hadzal amr azizan, la yazalu, akan terus menerus. Hadzal amr, urusan ini agama, azizan, menjadi mulia, yunsurun, ditolong, dimenangkan, ala man nawa'ahum, atas siapa-siapa yang melawannya, selama dipimpin 12 khalifah, oleh 12 khalifah, kulluhum min Quraisy, semuanya dari kalangan Quraisy. Hadis ini yang paling sahih. Akhrajahu asy-Syaikhan, dikeluarkan oleh 2 syekh, Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam Ihkam dan Al-Istikhlaf, sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya dalam Al-Imarah, maksudnya dalam kitab sahih mereka, tetapi dalam Kitabul Imarah. Lafadznya yakunu 12 amiran, lafadz Muslim, bahwa umat ini akan tetap dalam keadaan mulia selama dipimpin oleh 12 imam, kulluhum min Quraisy, semuanya dari kalangan Quraisy. Berarti dihitung atau diisyaratkan, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan 2 perkara. Pertama dengan tahun, kedua dengan bilangan imamnya. Dengan tahun dikatakan 30 tahun. Bahwasanya khilafah 30 tahun. Sedangkan umat Islam akan jaya selama dipimpin oleh 12 imam, kulluhum min Quraisy. Dan lafaz-lafaz hadis ini banyak. Di antaranya ada kalimat la yazalu hadzal amra, la yazalu hadzal amru salihan, bahwa urusan ini akan tetap baik
selama dipimpin oleh 12 imam. Juga ada lafaz la yazalul amru madiyan, bahwa urusan ini akan tetap berlangsung selama dipimpin oleh 12 imam. Dan dalam Muslim disebutkan dengan lafaz lain lagi, la yazalu amrun nasi madiyan ma waliyahum 12 rajulan. Akan tetap urusan manusia madhi, berjalan lancar selama mereka dipimpin oleh 12 imam. Wa minha, dan diantaranya ada kalimat lain atau lafaz-lafaz lain, inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdi lahu fihim 12 khalifah. Sesungguhnya urusan ini tidak akan berakhir sampai melewati pada mereka 12 khalifah. Wa minha, lafaz lain lagi, la yazulul Islam azizan mani'an ila 12 khalifah. Bahwa Islam akan tetap tegak kokoh selama dipimpin oleh 12 khalifah. Atau riwayat yang lain dengan lafaz la yazalu amru ummati qa'iman hatta yamdi 12 khalifah. Akan terus menerus urusan umatku tegak hingga lewat 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Wa minha, dan juga inda Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan kalimat, falamma raja'a ila manzilihi atathu Quraisyun. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, didatangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka bertanya, ya Rasulullah, thumma yakunu madza? Setelah itu, setelah 12 imam, apa yang terjadi? Qala thumma yakunul haraj. Kemudian terjadilah al-haraj. Al-haraj artinya fitnah, pembunuhan-pembunuhan. Wa minha, dan juga ada lafaz lain, la yazalu hadha ad-din qa'iman hatta yakunu 'alaikum 12 khalifah kulluhum tajtami'ul ummah 'alaih. Bahwa umat ini akan tegak atas kalian, atau agama ini akan tegak atas kalian selama kalian dipimpin oleh 12 khalifah. Dan semuanya 12 ini manusia bersatu di bawah kepemimpinannya. Perhatikan masing-masing kalimat demi kalimat, lafaz demi lafaz. Yang ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga jangan kalian menganggap riwayat ini dhaif atau meragukan atau lemah atau kalian enggan menerimanya karena kok mirip-mirip dengan agama Syiah. Jangan kita menolak kebenaran kalau diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam Bukhari dan dalam Muslim. Jelas tidak ada para ulama meragukan kesahihan hadis ini. Hanya saja apa yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah tentang 12 imam, versinya sangat berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Pertama, di sini semua lafaz-lafaznya tidak ada pertentangan, menyatakan kulluhum min Quraisy. Kulluhum min Quraisy. Tidak ada kata-kata ahlul bait. Tapi Syiah menyatakan kulluhum ahlul bait. Itu satu. Lafaz-lafaz ini semuanya sahih. Tidak ada yang menyatakan kulluhum min ahli baiti. Tidak ada. Semuanya menyatakan min Quraisy. Sedangkan Quraisy, barakallahu fikum, adalah turunan Fihr
yang di sana ada 12 suku, termasuk Bani Adi, sukunya Umar bin Khattab, termasuk Bani Tamim, sukunya Abu Bakar Siddiq, termasuk Bani Umayyah, sukunya Muawiyah, termasuk Bani Hashim, semua. Sehingga kalau kalian mengatakan dengan kalimat kulluhum ahlil bait, mempersempit ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan kulluhum min Quraisy. Apalagi ditambah dengan kalimat a'immah min Quraisy, a'immah min Quraisy pada pasal yang sebelumnya. Itu perbedaan yang sangat mencolok. Kedua, perhatikan lafaz yang terakhir. Kulluhum tajtami'ul ummah alaih. Semuanya berkumpul umat di bawahnya, bersatu umat di bawahnya. Berarti imam yang dimaksud, yang 12 ini adalah imam-imam yang diterima dan dibaiat dan disepakati oleh semua kaum muslimin. Berapa sudah yang terjadi? Abu Bakar bersatu kaum muslimin di bawahnya. Umar bersatu kaum muslimin di bawahnya. Utsman bersatu kaum muslimin di bawahnya. Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in bersatu kaum muslimin di bawahnya. Al-Hasan juga bersatu kaum muslimin di bawahnya. Baru kemudian Muawiyah, setelah Al-Hasan menyerahkan kepemimpinannya dengan keridhoannya kepada Muawiyah, juga kaum muslimin bersatu di bawah Muawiyah. Maka termasuk atau tidak termasuk? Termasuk di dalamnya. Kemudian anaknya Muawiyah dan seterusnya. Kapan umat berpecah dan tidak lagi bersatu di bawah satu penguasa? Setelah berakhir Bani Marwan, anak-anaknya Marwan. Terjadi perpecahan, direbut oleh Abbasiyah, dan setelah itu tidak lagi pernah bersatu. Tidak lagi pernah bersatu. Dan itu baru 9 khalifah yang bersatu di bawah. Maka khalifah-khalifah yang setelahnya banyak. Duwailiyat, negara-negara kecil, khalifah-khalifah kecil yang terpecah-pecah. Maka itu tidak dikatakan dengan apa yang dimaksud oleh Nabi, kulluhum tajtami'ul ummah alaih. Semuanya umat bersatu di bawahnya. Nanti akan dibahas oleh Suyuti sendiri insyaallah. Cuma saya terangkan secara ringkas agar kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum, sehingga tahu gambaran ringkasnya. Nanti akan diterangkan oleh beliau satu persatu siapa saja imam yang 12 ya. Perbedaan kedua tadi dengan Syiah, bahwa Syiah menganggap 12 imam itu semuanya ahlul bait, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Mereka tidak menganggap. Syaratnya adalah tajtami'u al-ummah alaih. Sehingga mereka anggap Hasan juga sebagai imam, kemudian Husain juga sebagai imam, padahal tidak pernah memimpin, nggak pernah jadi khalifah. Kemudian itu sudah bertentangan dengan hadis-hadis ini tadi. Disebutkan berapa kali dengan kalimat khalifah. Isna asyara khalifah. Isna asyara khalifah. Sedangkan beliau dengan kemuliaan Al-Husain yang sangat tinggi radhiyallahu taala anhu, tetapi beliau bukan khalifah. Maka harusnya tidak dihitung sebagai 12. Adapun mereka Syiah Rafidhah menghitung 12. Bukan dari Abu Bakar, bukan dari Umar, bukan dari Utsman. Dihitung dari Ali. Ali yang pertama. Kemudian Al-Hasan. Kemudian Al-Husain. Kemudian mereka hitung pula. Setelah itu imam-imam Ahlul Bait setelahnya. Imam Zaid, Imam Ja'far Shadiq, Imam Fulan, sampai kata mereka yang ke-12-nya hilang di dalam gua. Namanya Muhammad Ibn al-Hasan, kata mereka. Dijuluki dengan Imam Al-Muntadhar, imam yang sedang ditunggu keluarnya dari gua. Guanya disebut Gua Samirra. Ini semua bertentangan dengan hadis-hadis ini dari sekian sisi. Sisi pertama, hadis ini menyatakan Quraisy, mereka menyatakan Ahlul Bait. Perbedaan kedua, kata Nabi tajtami'ul ummah alaih. Umat bersatu di bawahnya. Mereka tidak menganggap. Walaupun sendirian, bahkan bukan khalifah, dihitung juga oleh mereka.
Tapi ahlu sunnah menghitung yang benar-benar imam, khalifah dari Quraisy dan umat bersatu di bawahnya. Umat bersatu di bawahnya. Wa minha, lafaz-lafaz lainnya dari hadis ini adalah hadis inda Ahmad wal Bazzar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu su'ila, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, kam yamliku hadhil umma min khalifah, berapa umat ini memiliki khalifah? Faqala, maka dijawab, sa'alna anha Rasulullah, kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa khalifah yang dimiliki umat ini? Beliau menjawab, 12 ka'iddati nuqaba'i Bani Israel. Ada 12 seperti jumlah nuqabanya Bani Israel, dan juga seperti jumlah nuqabanya Bai'atul Aqabah. Iya kan? Para sahabat Ansar yang dibayat, keluarkan 12 pimpinan kalian. Naam. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bahas makna hadhil ahadits, makna hadis-hadis yang kita baca tadi lebih rinci باذنillah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta